Roh Kudus berkarya di dalam ibadat kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji, memuliakan, menyembah Allah yang luar biasa. Haleluya.
jadikan kami semua sama seperti Engkau. Kami percaya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus kami mampu Tuhan. Karena kami yakin dengan kuasa-Mu Tuhan, kami dapat menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima setiap pujian umat-Mu, terima setiap penyembahan kami kepadamu di minggu ini Tuhan. Dan jadikan setiap persembahan, pujian, penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati Tuhan, tetapi juga mendatangkan berkat dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mengurapi kami semua, Roh yang kudus berdaulat di tempat ini, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami, menguatkan iman percaya kami, bahkan menuntun kami kepada jalan yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Karena itu Tuhan, mari bersabda bagi kami, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab saya percaya Tuhan itu baik, saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendengarkan ada permintaan kesaksian dari salah seorang ibu ya, yang sebenarnya sudah lama ingin bersaksi ya, tapi belum punya kesempatan yang tepat dan pas. Karena itu saya mengundang salah seorang ibu yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya persilakan ya. Haleluya. Ini sudah lama keinginan untuk bersaksi, tapi hari ini saya percaya hari yang paling tepat untuk ibu bersaksi. Mic-nya yang satu bisa bantu. Saat ini Bapak Ibu sedang menyaksikan kita Tuhan pemurahan Tuhan dirasakan Tuhan dalam kehidupan saya. Pada waktu tahun 2017 saya mengalami tekanan, di mana Bapak Ibu tahu pada 2017 saya mulai mengalami tekanan. Saya pergi ke hidung pandang, berobat mata. Saat itu kedua mata saya sudah beroperasi, tapi waktu itu gagal. Sudah berapa bulan tidak ada perubahan. Akhirnya anak saya Mama itu bilang begini, Mama lebih baik kita ke Jakarta, pergi cari yang barangkali bisa. Saat itu Bapak Ibu kami ke Jakarta, 4 orang, Mama Reti, Mama Abah dan Mama Rini. Sampai kami ke sana, kami di rumah sakit, dokter memeriksa. Dokter bilang,
ini sebenarnya ibu punya mata ini tidak boleh dioperasi. Itu di laser. Karena kornea matanya cuma 1.500. Kalau 2.000 bisa. Tapi ini kornea mata 2 bulan cuma 1.500. Jadi tidak bisa stand total begini. Sampai nomor itu bilang begini tanya. Jadi selanjutnya dokter bagaimana? Kalau mengenal kesimpulan nanti diganti kornea mata. Baru mama itu bilang ganti kornea mata bagaimana dokter? Itu diberikan kornea mata baru ganti. Habis itu kita pulang saat bapak ibu kita pasrah kepada teman saya itu tidak ini kita tidak bisa berdoa ya kita pasrah kepada Tuhan saya. Sehingga cerita bapak ibu makin hari makin tahun sampai tahun 2019 itu tidak bisa macam saya melihat cuma bayang-bayang saja. Saya bilang dalam hati selama ini macam saya rasa takut begitu karena saya bilang mata ini dioperasi dua-dua saya rasa takut. Tapi waktu itu karena saya tidak bisa melihat tapi cuma bayang saja. Saya bilang ya sudah saya pasrah saja. Bapak Gembala bilang biar kita saya pilihankan. Itu kita berencana mau ke Penang. Tapi waktu itu kita berencana ke Penang sudah menghubungi orang di Malaysia. Supaya dia menghubungi kita di sana. Tapi bapak ibu kebaikan kita. Kami tidak jadi ke Penang. Karena Tuhan tahu kondisi keuangan. Seandainya kami mau ke Penang bapak ibu barangkali bisa sekali saja. Karena itu waktu saya. Sedangkan ke Bandung ini bapak ibu satu kali jalan naik pesawat saya 30 juta. Waktu itu belum ada yang kos rumah, belum ada makanan, belum ada kos rumah sakit, belum ada yang rumah. Saya akan fokus ke saya juga tidak satu kali jalan, tidak boleh. Apalagi kalau mereka kayak mau ketemu, maka itu satu kali saya akan jalan. Maka itu sampai stop saya akan saya tetap Tuhan baik. Tuhan baik, dia membawa kami ke Bandung. Karena saudara kami satu di Perunas, dia anaknya pergi ke Bandung berobat. Dia tanya saya waktu dia pulang, Kakak sudah bagaimana? Saya bilang ini kita mau rencana ke Perunas tapi kita tunggu saya dulu. Kalau dia kasih tahu saya di rumah, dia bilang lebih baik kalau ke Bandung. Yang ke Penang karena itu terlalu jauh kalau Singapura main sama dia. Saya dengar dia punya harapan saya itu dia bilang di Bandung itu bapaknya begini dia kasih tahu semua kayak sama dia. Bapak itu saat itu kami mau rencana ke Bandung. Ini saya menyatakan bahwa ini Tuhan baik, bapak ibu Tuhan baik. Di mana dia tahu bahwa kondisi keuangan tidak memungkinkan. Kalau kami mau ke Penang ratusan juta, sedangkan ke Bandung ini 30 juta satu bulan hampir. Tapi kita mau bilang ini Tuhan baik, Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Setiap saat kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Saat itu bapak ibu waktu kami mau rencana ke Bandung tahun 2019 kami ke Bandung 3 orang, Bapak Gembala dengan Bapak Rafael, Imam Rafael. Kami ke Bandung satu minggu, 2 hari kita bisa langsung kita bilang begini. Ibu pulang saja karena sudah diperiksa semua terbaik, kesehatan semua bagus, ini masih bisa. Kita pulang waktu 1 minggu saya di sana. Kita pulang dalam 1 minggu kita pulang langsung lockdown. Itu mulai pandemi. Jadi kita tunggu lagi tahun 2021 baru kita berangkat lagi ke Bandung.
Bapak Ibu dalam 2 tahun itu saya macam bagaimana, tapi saya percaya bahwa Tuhan itu selalu memberikan saya kekuatan, karena di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, bersamalah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bapak Ibu, kalau saya tidak pegang firman Tuhan itu, barangkali penyakit selalu menyerang saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, saya menyerang puji Tuhan itu. Hanya saya kuat. Saya selama ini mengalami tekanan itu sudah berapa tahun. Saya ini Tuhan, saya selalu sehat karena Tuhan selalu menyertai saya. Bapak Ibu, waktu tahun 2021 kita datang kita ke Bandung. Kita ke Bandung 1 minggu. Dua hari diperiksa lagi, masih diperiksa lagi. Kita bilang ya sudah selesai diperiksa, sudah semua kesehatan sehat. Kalau pulang mempersiapkan waktu kita 2021 itu kita sudah ke Bandung, itu kita sudah siap jaya. Lalu dokter bilang kamu pulang kita ke pos, membeli Korea Mata, hubungi Bank Mata di Jakarta. Saat itu Bapak Gembala telepon ke Bank Mata. Saat itu pertama itu ada, itu mulus. Katakan ini di Korea Mata itu masih mulus, tidak ada tantangannya. Saat itu dia ambil 2 hari kami ambil, 1 minggu kami waktu masuk operasi 1 minggu langsung pulang. Bapak Ibu, dalam 6 bulan itu kami pulang dari Bandung. Sebelah kiri lagi ini, bukan lagi sebelah kiri, karena sebelah kiri itu sebelah kan dia penyakit, sebelah kiri ada sakit. Lalu 6 bulan kami pulang dari Bandung, kami kembali lagi, operasi lagi yang sebelah kiri ini. Tapi inilah yang Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus itu ajaib, heran, berkuasa. Saat itu waktu habis diperiksa, saya diperiksa. Waktu silakan pulang persiapkan yang punya mata. Ini Bank Mata di Jakarta. Waktu itu kami pulang ke pos. Kami pulang ke pos langsung Bapak Gembala telepon ke Bank Mata. Bank Mata orang dari Bank Mata bilang, halo, kami ini Pak, mau perlu Korea Mata. Dia bilang, oh ini Pak, kamu antrian 22, antrian nomor 22. Macam kami sudah masuk di Jawa, karena kami antrian 22 orang, sudah 22 orang, 21 orang ini kami 22. Macam kami rasa kecewa. Pada saat itu, Bapak Gembala bilang, bagaimana Pak, barangkali bisa karena ini beroperasi lusa, ini sudah dipersiapkan Pak. Kalau orang bilang, tidak bisa Pak, bagaimana kamu bisa rasa sedangkan kamu antrian 22, sedangkan dari bawah nomor 1 dengan 121 belum ada surat. Bapak Gembala habis itu Bapak Gembala angkat iman, angkat doa. Bapak Gembala bilang, Mama, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, masih kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan membuka jalan. Habis itu dia telepon anak-anak dari Bandung, telepon Bapak. Saya juga telepon saya kedua saudara saya. Sekarang ini kita mau perlu Korea Mata, kalau tidak belum ada kita yang berdoa. Kita kamu berdoa di sini supaya Tuhan buka jalan, supaya hari ini kami bisa mendapat. Karena kalau umpamanya kami tidak bisa mendapat hari ini, kalau jalan kalau kita mau dapat lagi surat. Anak-anak berdoa sini mengatakan, mulai Bapak Gembala kami kembali berdoa saat ini.
berdoa Bapak Ibu. Langsung orang bilang dari sana, Pak, ini sudah ada pernyataan untuk yang nomor 1. Baru Bapak Kepala bilang, oh jangan Pak, kan tidak mau pakai orang punya berkat. Kalau seandainya yang pakai orang punya berkat, nanti tidak menjadi berkat bagi kami. Ya, langsung orang itu bilang, kalau begitu Pak, kalau tidak mau pakai, langsung saya bicara ke Amerika. Baru Bapak Kepala bilang, baru bagaimana Pak saya mau bicara ke Amerika, saya tidak tahu. Baru orang itu bilang begini, saya kirim nomor HP. Ya, oh ya, dia kirim nomor HP dari Bang Mata, dari Jakarta, langsung Bapak Gembala telepon ke Amerika. Pada waktu dia telepon ke Amerika, orang jawab dari sana bilang, ya memang sudah ada 1, tapi orang sudah ambil. Waktu itu dia bilang tunggu dulu. Bapak Gembala sementara bicara ke Amerika bicara ke Bang Mata Jakarta. Jadi 3 orang ini konsultasi 3 orang. Ke Bandung, Amerika ke Jakarta. Tapi itu tidak seberapa jam Bapak Ibu. Kami sudah mendapat. Amin. Inilah saya bilang saudara Bapak Ibu, saudara kita tidak bisa seperti. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu heran, Tuhan itu berkuasa. Saat itu dia menyatakan mujizat di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, kalau kita selalu berkenan kepada Tuhan, kita minta kepada Tuhan langsung, pasti Tuhan jawab. Kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Hizkia. Waktu Hizkia sakit, firman Tuhan bilang kepada Yesaya, kau pergi memberitahukan kepada Hizkia bahwa 3 hari lagi engkau akan mati. Pada waktu Yesaya pergi memberitahukan kepada Hizkia tidak tunggu-tunggu, dia turun langsung dari tangkai turun di bawah kaki kita berdoa. Pada waktu dia berdoa, sebelum Yesaya sampai ke tempatnya, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesaya, engkau pergi kasih memberitahukan. Hizkia bilang, kau tidak mati lagi, kau punya umur ditambah 15 tahun lagi. Karena apa Bapak Ibu? Hizkia selalu hidup benar di mata Tuhan. Akhirnya dia mendengar doanya. Bapak Ibu, kalau kita selalu hidup benar di hadapan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu selalu mendengar. Amin. Dan Bapak Ibu, saudara kita sedang juga seperti itu. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kita begini, kita itu, supaya kita hidup selalu berkenan. Amin. Saya mengalami ini yang saya, Bapak Ibu, saya bilang, kalau seandainya saya selalu selama saya alami tekanan ini, saya punya hati bagaimana, sampai saya tidak mendapat pertolongan Tuhan. Tetapi karena saya selama ini dalam beberapa tahun saya selalu menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, akhirnya Tuhan sudah mencari Tuhan. Berdoa saya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya tidak banyak ini lagi. Saya nanti Bapak Gembala yang jelaskan. Ini saya tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Saya mau memuji Tuhan satu kali. Ya, saya mau memuji Tuhan satu kali untuk persembahan saya kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu mendengarkan suara saya, tapi karena suara saya orang tua di sini. Kalau orang muda boleh. Ketika aku berbeban berat
Puji Tuhan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi ringkasannya bahwa ibu atau mama kita ini yang mengalami sakit penglihatan kita tahu semua ya. Jadi memang karena kornea dua mata itu sudah rusak akibat gagal operasi katarak. Jadi sebenarnya tidak boleh dioperasi karena baru 1.500, tapi karena ingin mau melihat enak dipaksalah untuk dioperasi. Akhirnya operasinya tidak berhasil. Dua mata itu dioperasi katarak tidak berhasil. Jadi malah tambah rusak korneanya. Ya, bertahan selama 2 tahun, bukan membaik tapi makin kuat berdoa makin tidak baik. Haleluya. Jadi itu sebuah ujian ya, makin berdoa tapi tidak baik-baik. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan harus dioperasi dengan diagnosa dokter harus ganti kornea. Nah itu. Nah yang ibu ini rasa luar biasa itu bahwa waktu kita mau ganti kornea itu urutan 22. Jadi kalau urutan 22 itu minimal kita harus tunggu sekitar 3, 4, sampai 5 bulan baru dapat giliran, sedangkan kita sudah buang biaya ke sana. Ya. Nah, puji Tuhan, saya telepon dan ternyata Bapak Ibu Saudara, rata-rata yang 21 orang yang menunggu ini, mereka itu mau mata yang gratis atau BPJS, sehingga tidak begitu dipedulikan, saudara. Tapi saya disuruh coba telepon, Bapak nggak usah lewat BPJS, Bapak ada uang. Itu saya bilang ada uang. Berapa? Dia bilang kalau yang Asia harganya 30-an juta. Itu yang kornea Asia, Korea, Cina, Jepang, ya, termasuk Bangladesh, itu sekitar 30-an juta. Tapi kalau yang lebih baik dan lebih bagus menurut dokter itu harus yang dari Amerika. Saya tanya mama juga mau yang dari Amerika. Begitu, mama ragu ambil yang Asia. Jadi saya telepon, mereka bilang, oh kalau yang Amerika harganya, saya tanya harganya berapa? 60-an juta. Satu kornea 60-an juta. Kalau yang begini bisa hari ini juga Bapak bisa dapat. Jadi akhirnya saya berhubungan ke Bank Mata, ke Amerika. Jadi saya Inggrisnya kan patah-patah. Jadi perlu dibantu oleh Bank Mata di Amerika, di Jakarta. Sudah kita telepon. Dalam waktu tidak terlalu lama selesai kita berdoa, dapat telepon balik. Bilang dari Amerika sudah siap 2 hari tiba di Bandung. Kalau Bapak sekarang bayar, pokoknya kalau bayar hari ini, maka 2 hari kemudian mereka kirim dari Amerika. Wah, sedangkan periksa dokter bilang, Ibu, semua dokter sudah kasih keputusan bahwa Ibu sehat dan layak untuk dioperasi. Karena kalau mau dioperasikan diperiksa semua, ahli dalam, jantung, apa semua. Pokoknya harus baik baru bisa dioperasi, kalau tidak bahaya. Dan puji Tuhan hasil pemeriksaan dokter semua, ada 6 atau 7 dokter, mereka menyatakan Ibu tidak ada masalah untuk dioperasi. Sudah. Puji Tuhan 2 hari saya langsung telepon kasih tahu bahwa dana yang kita butuhkan kornea Amerika. Sudah, saya bilang sudah mama resiko sudah kalau orang perhatikan baik-baik mati itu bisa biru dan apa. Yang penting Amerika. Mama, jadi sudah telepon. Puji Tuhan Bapak Ibu 2 hari mereka setuju saya transfer uang ke Amerika dan dikirimlah. 2 hari kemudian Mama langsung begitu fix dengan dokter bahwa 2 hari kornea sudah ada. Dokter langsung bilang hari ini masuk, langsung puasa karena besok tidak akan operasi berjalan. Itu betul-betul sesuatu yang menurut saya mustahil. Dan puji Tuhan dioperasilah hari yang mata sebelah. Ya, lalu kemudian berapa bulan kemudian operasi lagi mata yang berikut. Sama, mama juga tidak mau ambil Asia, maunya Amerika. Jadi 2 mata mama korneanya itu dari Amerika.
Ya, dan puji Tuhan menurut dokter biasanya kalau transplantasi begitu itu biasa ada penolakan. Kalau tidak cocok, korneanya tidak cocok dengan tubuh kita, itu bisa jadi pembengkakan dan tambah rusak. Dan sudah kasih tahu, mama ini risikonya. Kalau tidak cocok, ya risikonya bukan tambah baik tapi tambah rusak. Tapi dengan doa, pergumulan, anak-anak telepon, beliau kakak-kakak juga beliau telepon dari Wamena, Jayapura, Toraja. Padahal di Toraja ini tidak kenal gereja juga, tapi beliau telepon berdua. Jadi kita semua berdoa dan puji Tuhan sampai sekarang dua-dua mata sudah melihat. Amin, saudara. Haleluya. Dua-dua mata sudah melihat, sudah bisa jalan sendiri, ya, sudah bisa beraktivitas. Padahal sama sekali tadinya tidak. Itu karena pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling mulia buat Tuhan Yesus Kristus. Dan ada satu ibu lagi yang mungkin saya dapat catatan ingin bersaksi buat kita. Ini ibu juga baru, tapi puji Tuhan, mari ibu ya bersaksi sekaligus. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Anske Carolina Usmani. Saya ingin membagikan sedikit tentang cinta kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya maupun keluarga saya. Bapak Ibu, saya datang dari Nabire. Saya melayani di Nabire sebagai worship leader dan juga sebagai pelatih choirs. Ketika 2022 bulan November, Tuhan membuat segala sesuatu yang bagi saya itu tidak mungkin, itu sangat mustahil. Tuhan mengambil salah satu yang Tuhan berikan dalam hidup saya, yaitu suami saya. Dan pada saat itu saya berkata, Tuhan, ini tidak mungkin, Tuhan. Kalau Tuhan mengambil suami saya, lalu bagaimana kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya? 2022 Bapak Ibu, tanggal 22 Desember, suami saya dipanggil Tuhan. Pada saat itu, yang mana mau bilang adalah hari-hari di mana kita menanti kelahiran Tuhan Yesus, merayakan Natal. Saya bilang, Tuhan, tanpa suami saya tidak mampu. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah buat yang terbaik bagi Tuhan, saya sudah berbuat apa yang Tuhan mau. Tapi kenapa Tuhan harus mengambil suami saya dari hidup saya? Akhirnya 2022, bulan 22 dan 25 Desember, keuangan saya terguncang, hidup saya terguncang. Begitu juga dengan anak-anak saya. Tapi firman Tuhan selalu menguatkan saya. Bahkan Bapak rohani saya juga menguatkan saya. Dan saya tahu firman Tuhan berkata, apa yang Tuhan buat itu adalah yang indah. Dan saya tahu apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Tapi sebagai manusia bagi saya tidak mampu, Bapak Ibu. Akhirnya 2023 bulan Februari, Tuhan bawa saya kembali ke Kota Sorong. Dan di Kota Sorong juga saya merasa terguncang, iman saya juga terguncang karena latar belakang keluarga kami dari GKI Bapak Ibu. Akhirnya saya sudah merasa bagaimana begitu sama Tuhan. Akhirnya Roh Kudus selalu berkata bahwa kamu harus bangkit, kamu harus melihat anak-anak kamu harus melihat hidup kamu. Akhirnya Bapak Ibu, saya dengan orang tua saya bertengkar. Mereka berkata bahwa saya harus kembali ke GKI. Ketika suami saya sudah meninggal, dia juga seorang pelayan Tuhan, pemain organ di gereja. Anak-anak saya juga melayani Tuhan sebagai pemain band maupun pemain banner. Di situ orang tua saya suruh saya kembali ke GKI. Saya ke GKI kembali ke gereja saya, tapi saya tidak mendapat urapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau di Pantai Kosta itu ada urapan. Hidup kita tuh dibaharui, tapi semakin buruk. Akhirnya ketika saya berdoa, saya tanya Tuhan, dan di 2024
bulan Februari Tuhan mengangkat saya, Bapak Ibu. Tuhan mengangkat ekonomi saya, Dia memperbaiki hidup saya. Dan sampai hari ini dan detik ini saya berkata, Tuhan itu baik. Tuhan sungguh baik. Ketika kita menaruh pengharapan dan hidup kita kepada Tuhan, Dia sungguh baik. Saya bekerja di sebuah kantor, yaitu kantor Dewan Adat Papua. Saya diangkat sebagai sekretaris, dan saya bilang, Tuhan, ini tidak mungkin, dan sangat tidak mungkin. Tapi Tuhan bilang, apa yang saya berikan itu yang terbaik. Bapak Ibu, akhirnya kemarin saya mendapat telepon dari bos kami bahwa bulan September saya harus berangkat ke Jakarta untuk mengikuti dia di sana, bekerja di sana selama 5 tahun. Tapi saya bilang, Tuhan, tidak bisa, karena saya sudah melayani Engkau di kota Sorong. Untuk berangkat ke sana lagi tidak bisa, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, ada rencana yang indah di sana. Tapi saya balik lagi lihat orang tua saya yang sudah tua, sudah umur yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan lagi. Dan ketika saya lewat, saya tinggal di Danau Maninjau. Ketika saya lewat kemarin, saya bilang, Tuhan, saya ingin masuk gereja di sini. Saya bilang, Tuhan, bisakah saya masuk gereja di sini? Itu sudah, saya juga malu. Tapi saya bilang, hari Minggu saya harus masuk gereja di sini. Kalau Tuhan izinkan saya ada di sini, berarti itu adalah kehendak Tuhan. Tapi satu hal yang saya mau bilang buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini, kalau kita mengandalkan manusia, kita kecewa. Kalau kita mengandalkan keluarga, kita kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan Yesus, kita tidak pernah kecewa. Dan itu yang saya terjadi, yang saya alami dalam hidup saya sampai hari ini. Tuhan pulihkan segala sesuatu. Tuhan mengangkat kita, itu Tuhan tidak pandang kita. Tuhan tidak melihat rupa kita, tapi Dia melihat iman kita, pelayanan kita, kebaikan kita kepada Tuhan. Saya melayani Tuhan, pernah saya hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan, kalau worship leader kira-kira dapat duit berapa ya? Dapat pelayanan berapa ya? Tapi ketika saya tidak mengandalkan duit, tidak mengandalkan semua, saya taruh pengharapan saya. Tuhan buat sampai hari ini. Dan saya mau katakan satu hal buat Bapak Ibu. Mari kita melayani Tuhan dalam kondisi apapun hidup kita. Walaupun kita susah, walaupun kita berlinang air mata, tidak ada satu orang pun yang bantu. Tetapi Yesus adalah sahabat yang setia, yang sanggup mengangkat kehidupan kita. Itu saja kesaksian yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu. Terima kasih buat Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa tidak ada yang terjadi bagi kita yang percaya Tuhan secara kebetulan. Ya. Semua ada dalam kendali Tuhan, rancangan Tuhan, ya, kehendak Tuhan. Sehingga setiap orang percaya, yakin bahwa apapun yang terjadi itu semua dalam rencana Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dua kesaksian yang luar biasa, dan karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk melihat dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita, ini bukan kebetulan tapi betul-betul rencana Tuhan. Firman Tuhan kita di saat ini Markus pasalnya yang ke-9. Kita akan baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ya. Saya baca karena memang ini penting sekali, nggak bisa kita sepotong-sepotong ya. Karena hari-hari ini terlalu banyak pengajaran yang berseliweran. Artinya media sosial itu banyak pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang aneh-aneh ya. Tadi pagi saya baru dapat WA dari Jakarta. Saya lanjutkan ke jemaat kita di grup terkait dengan sikap GBI terhadap pengajaran-pengajaran. Ada yang pengajaran baru sekarang ini. Itu sudah saya kirim semua ke WA grup. Jadi GBI selalu menanggapi kalau ada pengajaran-pengajaran sesat ya. Dan
Ada beberapa kali media sosial membuat sekarang ini lagi viral Kristen progresif, bahwa keselamatan itu tidak mesti Yesus saja. Artinya Yesus itu salah satu, bukan satu-satunya. Nah ini kan bahaya. Ada banyak lagi pengajaran-pengajaran ya. Nah gereja di Indonesia puji Tuhan mengkanter berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Puji Tuhan, termasuk doktrin. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan dalam Markus pasal 9 ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang terakhir. Saya baca buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini cerita tentang Tuhan Yesus mengusir roh jahat, penyakit bisu ya. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengurumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dengan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bergertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecil. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu. Dengan hebatnya anak itu kelihatan seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah cerita tentang seorang ayah memiliki anak yang kerasukan sehingga membuat dia bisu, dan bukan bisu saja tapi tuli juga mungkin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya ingin kita baca itu ayat 23 ini merupakan tema saya ya. Yaitu ayat 23 dikatakan begini, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, garis bawahi kalimat dan kata Tuhan Yesus begini, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Jadi penting bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Saya perhatikan di sini saya garis bawahi kata percaya. Ternyata kalau kita jadi orang percaya, Alkitab sendiri bilang dan Yesus memberi jawaban, tidak ada yang mustahil. Karena itu sangat penting bagi kita
sebagai orang Kristen untuk menjadi orang yang percaya. Sebab tidak semua orang Kristen itu percaya. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik kata Yesus di sini ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau selama ini kita masih bisa berkata ada yang mustahil, pertanyaan saya, kita ini orang percaya yang ya belum begitu yakin saya kita ini orang percaya Saudara. Ya. Karena Tuhan Yesus ini jelas sekali, ya, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Karena itu saya mau beri tema khotbah saat ini, pentingnya menjadi orang percaya. Apa pentingnya menjadi orang percaya, Saudara? Pertanyaannya seperti itu, Pak Pendeta. Seberapa pentingnya untuk kita jadi orang percaya? Bukan sekedar jadi orang Kristen, bukan sekedar jadi orang Pentakosta, bukan sekedar jadi orang pertobatan, bukan sekedar rajin ke gereja, bukan sekedar rajin melayani Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus bilang di sini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Jadi seberapa penting untuk kita jadi orang yang percaya. Haleluya. Saya menemukan paling tidak ada 3 dari cerita tentang anak yang kerasukan ini, Saudara. Ada 3 kebenaran yang saya temukan berapa pentingnya saudara dan saya ya, menjadi orang yang percaya. Haleluya. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan baik-baik kalimat yang berkata tadi, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Artinya bahwa pentingnya kita jadi orang percaya. Karena kalau kita jadi orang yang percaya, kalau kita saudara dan saya ingat tadi saya katakan, kekristenan itu tidak menjamin kita jadi orang percaya. Kita melayani Tuhan itu tidak menjamin kita bahwa kita sudah orang percaya. Saya kasih contoh, murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus ikut Yesus. Tapi waktu Bapak ini punya anak di bawah kepada murid-murid, Alkitab memberi penjelasan bahwa murid-murid tidak dapat. Haleluya. Ini murid-murid Yesus. Tapi murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat itu. Lalu kemudian Tuhan bilang sama mereka, ayat-ayat sebelumnya, hai kamu orang yang kurang. Haleluya. Karena itu yang pertama yang saya ingin beritahu, saudara, pentingnya kita menjadi orang percaya. Yaitu apa? Dengan kita menjadi orang percaya, menarik kuasa Tuhan atas hidup saudara dan saya. Haleluya. Kalau kita cuma jadi sekedar orang Kristen saja, rajin ibadah saja, tapi tidak jadi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Haleluya. Dan dengan kepercayaan yang model begitu, menarik kuasa Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita boleh berkata, bagi saya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam kalimat lain dikatakan bagi Tuhan tidak ada yang, ternyata cuma bukan bagi Tuhan saja, tapi di sini dikatakan bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita harus jadi orang yang percaya. Bukan sekedar jadi orang yang rajin bergereja, bukan sekedar jadi orang Kristen, jadi orang pertobatan, jadi orang Pentakosta, ya. Tetapi kepercayaan kita ini tidak sedikit, saudara. Banyak anak-anak Tuhan sekarang melayani Tuhan, rajin gereja, tapi putus asanya lebih banyak, kecewanya lebih banyak, khawatirnya lebih banyak. Haleluya.
Orang yang percaya tanpa ada kekhawatiran. Padahal Alkitab sudah ajar, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta dalam? Memangnya berkatmu bertambah kalau Anda khawatir? Kasusnya jawaban, no, tidak ada. Haleluya. Kalau Anda kecewa, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit kecewa, kecewa kok sedikit-sedikit? Nggak boleh. Karena hanya orang percaya, dalam Alkitab Yesus mengajarkan baginya tidak ada yang mustahil. Ini pentingnya kita jadi orang percaya. Haleluya. Amin. Dan saya ulangi lagi, kerajinan kita bergereja, kesetiaan kita dalam melayani Tuhan, itu tidak menjamin kita ini orang percaya. Karena saya ambil contoh murid-murid Tuhan Yesus yang jalan sama-sama, diskusi sama-sama, lihat perkara-perkara mujizat dari Tuhan Yesus. Toh Tuhan bilang, hai kamu orang yang tidak percaya. Saya khawatir kita ini gereja melayani, tapi banyak tidak percaya. Haleluya. Coba lihat kiri kanan. Ini muka-muka percaya, muka banyak khawatir, kecewa, menyalahkan orang, komplain. Haleluya. Sedikit-sedikit komplain. Haleluya. Ya, sedikit-sedikit komentar. Haleluya. Protes sana, protes ini. Percaya bukan begitu. Ada kemungkinan murid-murid Tuhan Yesus itu seperti itu. Ya. Kita dengar khotbah minggu lalu dari hamba Tuhan dari Jakarta itu. Ya. Rahasia terjadinya mukjizat itu, saudara. Itu saya temukan itu kebenarannya itu taat di sana. Amin. Haleluya. Nah, tadi kesaksian dua ibu menunjukkan bahwa memang kita ini harus betul-betul jadi orang percaya. Dengar, di surga tidak ada GBI masuk. Di surga tidak ada GPDI nomor 1. Tidak ada. Yang di surga cuma ada orang percaya. Haleluya. Makanya penting kita jadi orang percaya. Haleluya. Apapun gerejamu, tapi kalau gerejamu tidak dapat membuat engkau menjadi orang percaya, itu kegagalan gereja. Gereja harus bisa menuntun, mendidik semua anggotanya menjadi orang-orang yang percaya, karena di surga tempatnya orang-orang percaya. Haleluya. Amin. Dan yang saya temukan di sini, kalau kita jadi orang yang percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Haleluya. Tidak ada yang mustahil. Artinya apa saja yang kita bisa buat itu bisa terjadi. Amin. Bisa terjadi. Kenapa? Karena Alkitab Tuhan Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apalagi cuma musir setan begitu. Coba Anda sekali-sekali kalau ada orang yang kerasukan setan, Anda perlu. Anda perlu, saya membuktikan apa saya orang percaya itu. Usir di dalam nama Yesus, aku perintahkan roh jahat yang membuat engkau kejam-kejam keluar. Anda harus buktikan. Kalau saya sudah buktikan banyak, ya, pelayanan mengusir roh jahat. Saya dipanggil usir roh jahat, kasihan. Laki-laki 3, kaki 1, laki-laki 2, kaki 1. Sampai itu roh jahat sudah itu yang kerasukan sering apa ditahan. Sampai saya ngasih doa, ini kenapa ditahan begini? Bagaimana dia mau keluar kalau kamu tahan? Oh ya? Iya, lepas. Supaya dia keluar, dilepas. Mereka lepas. Tapi begini, mereka ini bahaya kalau dia, karena roh jahat itu kan
dengan baik kalau kita percaya ada yang mustahil. Saya bilang, lepas. Ayo kita nyanyi. Sementara nyanyi, mulai berdoa. Dia membantu seperti ini, membantu jadi putar. Perintah, Roja, keluar. Jadi kalau saudara udah Roja, jangan tahan. Bagaimana dia mau keluar kalau Anda tahan kepalanya, tahan kakinya, baru lebih parah lagi disiksa lagi. Tidis dia keluar. Cari bukunya tidis. Dia tahu apa. Makanya setiap kali orang kerasukan jahat ya, ke setan saya lihat, kalau sudah dia keluar setannya, biru-biru dia. Kaki biru, tangan biru, paha biru, terus dia pukul-pukul lubang-lubang semua. Itu bukan begitu. Membuktikan bahwa kita orang percaya. Lihat Yesus, dia punya cara. Keluar. Lebih parah lagi, hati-hati kalau ada pendeta yang ngajar, kalau ada orang tanya-tanya, kau dari mana? Hamba Tuhan ngajar apa itu? Tanya dia, nenek dari mana nenek? Saya nenek dari tiang kalangan. Yesus waktu musuh Roja ada dialog. Jangan berdialog dengan setan. Karena setan itu bapaknya pencuri, penipu. Kalau Anda tanya dia, dari mana? Dia akan bicara terkenal. Saya dari Pematang Siantar. Lalu Anda lagi berkata, dari Pematang Siantar. Coba tunggu satu baru Anda tanya. Dia jawab, saya dari Toraja. Karena setan itu bapaknya penipu. Jangan dipercaya, bukan jangan dialog. Tuanya sudah dialog langsung. Roja yang membuat dia bisu itu keluar. Meskipun dia kasih tunjuk dia kekuatan, tapi apa keluar. Haleluya. Jadi saya minta jemaat sekali-sekali buktikan bahwa Anda orang percaya. Amin. Haleluya. Ini cuma sakit demam, Pak Gembala, tolong doakan anak saya demam. Masa aku tidak bisa? Ayo demam, keluar dalam nama Yesus. Amin. Pak Simon tolong datang, saya di rumah sakit. Pak Simon pergi dengan dua kekuatan doa dan kekuatan diakonia. Haleluya. Bapak Ibu, saya baca bagi orang percaya tidak ada mustahil. Karena itu yang pertama, pentingnya kita jadi orang percaya. Karena bisa membuat yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Kalau kita orang percaya, kita bisa buat keadaan yang tidak masuk di akal, keadaan yang sulit, tapi bagi orang percaya bisa jadi keadaan itu menjadi mudah. Amin. Haleluya. Itu yang pertama yang saya temukan, Bapak Ibu. Ya, pentingnya jadi orang percaya. Bahwa dengan kita percaya dapat menarik kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita? Jadi orang percaya. Haleluya. Seperti kesaksian hidup para nabi. Itu luar biasa. Sudah tidak melihat, puji Tuhan sekarang melihat. Cuma modal percaya, saya belum percaya saja. Kalau kita percaya, kita dapat melakukan segala hal. Yang mustahil bisa jadi mungkin. Asal kita betul-betul jadi orang percaya. Bukan sekedar jadi anggota jemaat GBI Al-Masih. Haleluya. Gedung yang kita bangun sudah itu mujizat. Cuma modal percaya saja. Haleluya. Amin. Itu. Yang kedua, saya cepat saja karena sebentar kita ada penyerahan anak kekasih kita. Yang kedua, pentingnya menjadi orang percaya. Haleluya. Saya temukan. Yang kedua, kalau kita jadi orang percaya, yang saya catat di sini dapat mengubah keadaan, dapat mengubah yang sulit menjadi mudah tadi. Karena itu
Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Seperti Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus bilang sama dia berteriak, "Aku percaya." Dan anaknya yang tadinya kerasukan dibebaskan. Amin, saudara. Jadi dengan kita percaya, Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang saya catat di sini, dapat mengubah situasi yang sulit menjadi mudah. Hanya dengan modal percaya dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Haleluya. Hanya dengan kita percaya. Jadi yang pertama itu menarik kuasa Tuhan. Orang percaya itu menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, kalau kita percaya, itu dapat mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Dapat mengubah situasi yang tidak menentu jadi pasti. Haleluya. Amin. Keadaan sudah gundah gulana, sudah bingung mau apa. Tapi dengan baik kalau kita percaya, maka semua akan menjadi kepastian dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi jadilah orang percaya. Karena kebenaran yang kedua itu dapat mengubah keadaan. Ada istilah bilang dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Haleluya. Kok bisa, Pak? Kalau kita percaya dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Karena kita bilang tidak ada yang mustahil. Yesus mengajarkan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi meskipun orang kutuk-kutuk kita, orang sentimen kita, orang sengaja kirim-kirim yang aneh-aneh, selangi-selangi, dengar baik. Kalau Anda percaya, kutuk itu diubah menjadi berkat. Haleluya. Makanya saya terlalu percaya tidak ada yang mustahil. Orang boleh kirim aneh-aneh. Zaman sekarang ini ada yang maju sedikit, teman kerja, tetangga, siapa lagi, suka iri hati, sentimen, mulai berpikir negatif. Ya, mungkin kalau orang ini maju terus, mereka mulai macam-macam. Bisa saja, ya, segala macam dikirim. Haleluya. Nah, kalau Anda tidak jadi orang percaya, saya khawatir dari 100 orang yang kirim, bukan tidak mungkin satu bisa lolos. Haleluya. Mungkin 99 itu tidak berhasil, tapi saya khawatir ada satu yang bisa lolos. Karena Anda cuma ada khawatir, cuma ada kecewa, ya. Terus malas-malas beribadah. Ini bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Jadi yang kedua, dapat mengubah. Pentingnya kita jadi orang percaya, karena itu bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Bisa mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Bisa mengubah keadaan rumah tangga yang sudah hancur-hancuran bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Bisa mengubah istrimu yang suka Carlota berubah menjadi istri yang pemuji penyembah Tuhan. Haleluya. Tapi di sini tidak ada istri-istri yang Carlota. Yang saya maksud itu di sana. Haleluya. Ya. Percaya, ibu-ibu percaya bisa mengubah suamimu yang skakar. Tapi di sini tidak ada suami yang skakar. Suami yang baik-baik semua. Haleluya. Suami terima gaji kasih istri, "Ma, pujaan hatiku ini gajiku." "Berapa suamiku?" "Oh, ada 6 juta istriku." "Oh, terima kasih suamiku." Haleluya. Bisa diubah. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Istri-istri dengar, kalau Anda jadi orang percaya, tidak ada yang mustahil. Suamimu bisa diubah. Amin. Anda pikir-pikir, ini betul atau tidak? Disitulah letaknya Anda banyak mengalami banyak. Karena Anda mulai tidak percaya. Padahal ini Yesus sendiri bilang,
bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Masa cuma mau mengubah suami tidak bisa? Haleluya. Saya percaya suami saya berubah. Dia tidak main tinju-tinjuan lagi. Haleluya. Tapi di sini tidak ada suami yang suka tinju-tinju. Kalau mau tinju-tinju, main tinju sama. Jangan tinju di rumah. Haleluya. Kalau kita percaya bisa berubah. Amin. Tidak ada yang mustahil. Ini Alkitab yang bilang, bukan saya yang bilang. Bisa. Haleluya. Tiba-tiba karena Anda percaya, saya percaya, tidak ada sedikit pun keraguan. Saya percaya. Tiba-tiba bulan depan terima gaji suami mau datang. Istriku. Haleluya. Iya suamiku. Istriku. Bulan ini ada gaji, ada THR juga, ya, ada benefit dari pimpinanku istriku. Oh ya suamiku berapa? Ini ada 8 juta. Oh puji Tuhan suamiku. Ini istriku saya kasih semua ya. Tolong istriku kasih saya uang pegangan lah. Oh ya suamiku, ini 1 juta uang pegangan. Tiba-tiba dia berubah. Kenapa? Karena cuma Anda percaya sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran Yesus ini bukan ajaran siapa-siapa, ini ajaran Yesus. Haleluya. Dia berubah. Ibu orang tua dengar anak-anakmu mau berubah, percaya. Anak-anak yang kepala batu, kepala angin, kepala apa lagi, bisa berubah. Modalnya percaya, jadi orang percaya. Tidak cukup jadi GBR masih. Untuk apa jadi GBR masih kalau tidak jadi orang percaya? Anda cuma prong-prong saja GBR masih. Tuhan bilang, GBR masih banyak tapi cuma 2 yang percaya. Satu bapak gembala, satu ibu gembala. Haleluya. Saya ini banyak mengalami mustahil tapi jadi kenyataan. Saya ini terlalu banyak yang saya lakukan ini mustahil, nggak masuk di akal, tapi itu bisa terjadi karena modal percaya saja. Haleluya. Makanya saya berdoa supaya kita jadi orang-orang yang percaya saja. Amin. Haleluya. Itu yang kedua. Jadi pentingnya kita jadi orang percaya, bukan sekedar jadi orang bergereja saja, tapi jadi orang percaya. Yang kedua, dapat mengubah keadaan, mengubah situasi yang tidak masuk di akal, bisa masuk di akal. Haleluya. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir, dari kebenaran firman Tuhan kita dalam ayat bagian akhir, kalau saudara perhatikan, dikatakan firman Tuhan begini, Bapak Ibu Saudara. Bagian akhir pembacaan firman Tuhan kita, ayatnya yang ke-29. Jawabnya kepada mereka, kan mereka bertanya-tanya. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia bertanya sama mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Haleluya. Padahal Tuhan Yesus sudah bilang tadi. Kemudian bagian akhir dikatakan jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, pentingnya kita jadi orang percaya dengan baik. Kalau kita jadi orang percaya, yang ketiga, menjadikan doa saudara dan saya punya kuasa. Haleluya. Kalau kita jadi orang percaya, doa kita itu akan penuh kuasa. Murid-murid berdoa juga sama laki-laki yang kerasukan. Amin. Berdoa juga, tapi mereka tidak dapat mengusir. Kenapa? Karena doanya tidak ada kuasa. Kenapa tidak ada kuasa? Karena Tuhan bilang kamu tidak orang percaya. Jangan-jangan selama ini Anda
berdoa, tidak pernah ada jawaban Tuhan. Pertanyaannya, Anda percaya dengan doamu atau tidak? Kadang-kadang kita berdoa, Tuhan sembuhkanlah anak saya. Haleluya, amin. Begitu amin, ini mau sembuh atau tidak? Haleluya. Makanya Tuhan ajar di sini. Jenis ini doa, tapi doa yang punya kuasa. Dan doa yang penuh dengan kuasa hanyalah doa yang keluar dari mulut orang-orang yang percaya. Meskipun dia murid Tuhan, tapi kalau dia tidak percaya, doanya tidak berkuasa. Jadi pentingnya Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, kita menjadi orang percaya. Kenapa? Karena akan membuat doamu dan doaku itu punya kuasa yang luar biasa. Bukan sekedar berdoa saja, tapi doa yang penuh dengan kuasa. Dan doa yang penuh dengan kuasa ini lahir dari orang yang memiliki percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Apakah Bapak Ibu berdoa ada kuasa atau tidak? Itu pertanyaannya. Ataukah sama sekali tidak berdoa? Haleluya. Ya. Bagaimana kita menjadi orang percaya? Berdoa saja. Senin Kamis, kalau ada masalah, datang pada Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah masalah Tuhan tolong. Dia lupa lagi sama Tuhan. Kebanyakan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Cari Tuhan waktu ada persoalan. Tidak ada persoalan, tidak cari Tuhan. Itu bukan ciri orang yang percaya. Orang yang percaya itu ada masalah, tidak ada masalah, dia tetap cari Tuhan. Amin. Haleluya. Ada persoalan, tidak ada persoalan, dia tetap cari Tuhan. Kecewakah, tidak kecewakah, dia tetap cari Tuhan. Seringkali kita kalau sudah kecewa, kita mulai cari yang lain. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, poin ketiga ini penting sekali. Siapa di antara saudara yang mau doanya berkuasa? Amin. Saudara mau doa kita berkuasa? Amin. Mari jadi orang yang percaya. Tuhan tidak peduli gerejamu apa. Yang Tuhan mau saudara jadi orang percaya. Memang perlu disadari bahwa ada gereja yang kadang-kadang tidak bisa membawa orang menjadi orang yang percaya sungguh. Tapi bukan itu persoalannya Bapak Ibu Saudara. Dari pembacaan firman Tuhan kita di sini, Tuhan Yesus cerita ini mengajarkan supaya kita benar-benar menjadi orang yang percaya. Ada 3 hal pentingnya kalau kita jadi orang percaya. Yang pertama, saya ulangi, simpulkan. Yang pertama, dengan kita percaya akan menarik kuasa Tuhan turun dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, dengan kita percaya dapat mengubah keadaan. Kutuk bisa jadi berkat. Haleluya. Buruk bisa jadi baik. Haleluya. Hancur-hancuran bisa Tuhan pulihkan. Haleluya. Karena kita percaya. Alkitab bilang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Haleluya. Pergumulan saudara yang paling berat apa? Istri. Pergumulan saudara yang paling berat apa? Suami kah? Anak-anak kah? Haleluya. Apa? Pekerjaan? Saya mau kasih tahu. Percaya. Sanggup mengubah segala sesuatu. Amin. Dan yang ketiga, kalau kita percaya, doa kita penuh dengan kuasa. Terlalu banyak orang yang berdoa tidak ada kuasa, makanya tidak terjadi sesuatu. Hari ini saya mau mengajar kita, mari kita jadi orang percaya, biar doamu dan doaku itu penuh kuasa. Amin. Tuhan berkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari pemain musik nanti ke depan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur atas
kebenaran firman Tuhan ini. Saya mengajak kita semua untuk berdiri, kita nyanyikan satu pujian, bila ku angkat tanganku menyerah. Ini bukti kami percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara setelah kita dengar firman Tuhan. Saya tidak tahu berat apapun pergumulan saudara, tapi cuma modal percaya pada Tuhan. Haleluya. Sudah berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bila angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela saudara saya. Dia Allah Tuhan yang satu. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Percaya,
kami sudah Tuhan pulihkan. Kami percaya beban pergumulan kami Tuhan sudah ganti dengan sukacita. Kami percaya doa-doa kami Tuhan, kami tahu kami akan melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman. Terima kasih buat lawatan Roh Kudus bagi setiap kami. Dan kami percaya setiap pergumulan kami Tuhan sudah tolong kami. Terima kasih karena itu dengan iman dan rasa syukur kami terima jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berkata-kata. Roh-Mu yang kudus menolong kami semua dengan kuasa firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan anak dari kedua orang tua Fandri Patrau dan Delsa Loto. Karena itu saya memanggil kedua ibu dan anak untuk maju ke depan sambil kita nyanyikan satu pujian. Tuhan, bahwasanya Tuhan akan memelihara dia, Tuhan akan menuntun dia, dan Tuhan sendiri akan menyertai kehidupan anak ini. Apakah saudara percaya itu? Haleluya. Bapak Ibu, sambil kita nyanyi pujian, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri dan bagi keberatan bisa memberikan tumpangan tangan kepada anak kekasih. Dasar pengakuan kedua orang tua selaku hamba Yesus Kristus, Gemal Gani Marvel Patrau, aku menyerahkan engkau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan senantiasa menyinari engkau dengan wajahnya, memberkati engkau dan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan, berkat umur panjang, kesehatan, juga menyertai kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sampaikan doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Memberkati kedua orang tua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menolong sehingga melalui kedua orang tua
Mereka dapat menuntun, mereka dapat menjaga, mereka dapat memelihara anak ini, serta membawa kepada jalan yang benar, seturut dengan rencana Tuhan, sehingga anak ini boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, pengenalan akan Tuhan melalui kedua orang tua. Karena itu Allah berkati, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kehidupan orang tua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan bertemu. Haleluya, puji Tuhan.